Pagi teman-teman dari Lensa TV. Pagi hari ini kami berada di lokasi yang menjadi objek sengketa dari pihak Bank BRI bersama dengan keluarga ahli waris yang selama ini juga turut memperjuangkan hak-hak daripada ahli waris ini, yang pada intinya perjuangan itu adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban daripada keluarga, membayar dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih ada tunggakan di pihak BRI selama ini. Tetapi namun yang terjadi, upaya-upaya dari pihak keluarga ini banyak tidak diindahkan oleh pihak bank, bahkan lebih cenderung bahwa bank itu melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hak undang-undang hak tanggungan. Itu yang terjadi selama ini. Tidak mengindahkan lagi, seolah-olah hanya mereka ya saja yang tahu tentang aturan-aturan di dalam bank itu, sehingga mereka mengabaikan hak-hak daripada nasabah. Nah, yang sebenarnya pihak keluarga ini, saya betul-betul menghormati mereka punya upaya betul di saat-saat pandemi COVID itu. Ahli waris atau istri daripada almarhum ini berupaya untuk mengurangi beban kredit yang 3,7 miliar tadi itu, sehingga menjadi tinggal 1,6. Nah, 1,6 itu terjadi adalah pengurangan dari mereka jual aset yang ada di sekitar Matawai ini, dijual dengan nilai 2,1 miliar, sehingga berkuranglah beban kredit itu tinggal 1,6. Nah, tetapi bahwa bank belum menjelaskan secara berturut-turut, secara serta-merta mengejar aset-aset yang masih sisa ini milik daripada keluarga atau ahli waris ini, antara lain yang ada di Jalan Altare ini nomor 33 Matawai, terdiri dari 6 pintu toko ini. Kemudian yang di Jalan Sultan Agung Kemala Putih itu juga yang sudah dilelang secara diam-diam, yang nilainya juga 461 juta. Keluarga sampai detik ini tidak mengetahui uang itu ada di mana. Belum diterima oleh keluarga. Hanya dengan cerita saja kita ketahui bahwa ada surat pemberitahuan dari kantor lelang negara Kupang. 7 bulan kemudian kita tahu bahwa tanah itu sudah dilelang tanggal 10 Oktober tahun 2024, dan dibeli oleh Ibu Hastuti, Puji Hastuti, yang beralamat di Kemala Putih. Nah, semestinya jika itu memang terjual, dan ini harusnya bank memberitahu ada penyerahan uang lebih dulu kepada nasabah, kepada ahli waris, lalu diserahkan, dibayar ke bank sesuai bebannya yang ada, sehingga ada pengurangan beban kredit. Tetapi sampai hari ini bank sama sekali tidak menginformasikan tentang persoalan kredit ini, yang aset yang sudah dijual oleh bank, oleh BRI kepada Ibu Hastuti, Puji Hastuti. Nah, oleh karena itu hal-hal yang terjadi ini menurut undang-undang, jika itu memang dilelang ini agunan, harus diberitahu, diumumkan ini itu secara terbuka, diumumkan ini, dan sehingga waktu diketahui oleh keluarga atau oleh waris ini bahwa itu mau dilelang ini aset hak tanggungannya, keluarga ini akan bisa ikut menjadi peserta lelang, atau mungkin ada upaya lain untuk menebus itu aset itu. Tidak pernah disurati. Dan tidak pernah disurati. Atau juga ada keberatan mestinya. Dalam undang-undang ada ruangnya buat ahli waris atau ada nasabah untuk memberikan protes atau membatalkan atau menyanggah apa yang menjadi perlakuan daripada BRI. Nah, lebih lanjut dari itu bahwa apa sebetulnya yang menjadi haknya bank ini, sehingga semena-mena tidak memberitahu kepada nasabah atau pada ahli waris selaku pemilik ini, sementara undang-undang ada memerintahkan sebetulnya untuk memberitahu. Dan apalagi ini ahli waris yang masih ada terdiri di 8 orang dan hanya 1 orang saja yang ketahui tentang
pelelangan aset ini Perjanjian. melalui surat kemudian yang diterima setelah 7 bulan. Dan itu sudah melanggar ketentuan pasal Undang-Undang pasal 20 hak tanggungan ayat 1 dan 2 bahwa 14 hari mestinya bank sebelum dilelang memberitahu kepada ahli waris atau kepada nasabah. Nah, apalagi ahli waris ini tanpa ada surat tertulis, kuasa tertulis dari pihak yang lain, batal demi hukum itu lelang, tidak jadi mestinya. Karena itu permintaan ahli waris di dalam surat kami gugatan di PN Ngapu agar KPNL Kupang, KPKNL Kupang harus membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 yang lalu. Itu permintaan kami. SHM 238. SHM atas SHM nomor 238. Mungkin lebih rinci teman saya keluarga ini dari ahli waris akan menceritakannya, mengetahui, mengikuti, datang ke bank, ke kantor BRI, dan BRI menemui keluarga ini menemui pegawai-pegawai dari BRI datang di toko ini. Mungkin lebih jelas supaya Pak Sadam akan menyampaikan sebagai kuasa dari keluarga. Terima kasih, silakan Pak. Ya, saya terima kasih pada Pak Agus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam. Di sini saya selaku mewakili ahli waris. Saya suami dari salah satu ahli waris, Ibu Fathia Fauzi. Nah, begini, di sini saya mau menceritakan dari kronologi dari awal peminjamannya almarhum Abah dan Ibu Farida ini. Dari awal itu tahun peminjamannya tahun 2004, sekitar sudah 22 tahun. Dari dulu itu sampai sekarang gitu. Sudah 22 tahun. Ya, sekitar 22 tahun. Jadi begini, dari 2004 itu, dari 2004 sampai dengan ini kita hitung dulu sebelum pandemi ya. Dari 2004 sampai ke akhir 2019 itu, Ibu dan Abah ini sama sekali tidak pernah dianggap wan prestasi kalau dalam istilah bank. Ibu dan Abah ini selalu kooperatif untuk angsuran, selalu. Nah, setelah datangnya pandemi, disitulah mungkin bukan hanya Ibu dan Abah saja. Saya rasa seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia mengalami ekonomi yang surut gitu. Yang surut. Nah, maka dari itu oleh semua pemerintah, bahkan pemerintah pusat dari presidennya sendiri itu menginstruksikan seluruh perbankan ya kan, untuk memberikan restrukturisasi atau restrak kepada seluruh nasabah gitu kan. Memang pada saat itu memang ekonomi Ibu dan Abah menurun gitu. Jadi permohonan untuk keringanannya itu ya tidak perlu Abah dan Ibu juga yang memohon juga, itu instruksi dari presiden itu ya otomatis begitu. Nah, masuk pada pandemi dari 2020 itu hingga ke 2023 dan pada akhirnya Abah meninggal dunia. Tanggal 30 Maret 2023 Abah meninggal dunia. Dari situ Ibu menanggung sendiri tanggung jawab ini. Ibu 56 tahun, sekitar 56 tahun sekarang, seorang janda tua, baru sudah lansia ya, dianggap lansia, itu menanggung sendiri beban ini. Awal dari peminjamannya Abah itu 3,750, 3.750 juta. Itu dari 3 jaminan SHM. Nah, dari ketiganya itu Ibu tidak sanggup untuk menanggung 1% dari nilai per bulannya gitu iurannya. Nah, maka dari itu Ibu berinisiatif menjual atas arahan bank juga. Kalau Ibu bahasanya kalau Ibu tidak mampu, silakan Ibu berusaha untuk menjual aset-asetnya. Kalimatnya begitu. Nah, alhamdulillah ada
seseorang yang mau membeli salah satu SHM, ibu menjual di situ dengan nilai 2,1 miliar, artinya nilai 2,1 itu langsung ibu gunakan untuk menutup, tanpa 1.000 pun ibu tidak makan. Itu langsung menutup pinjaman yang 3,750 tadi dikurangi menjadi sekitar 1,6 sekian gitu. 1,6 miliar sekian. Nah, kembali lagi dari 2004 ke 2024 itu, waktu penjualan SHM itu, pas penurunan plafonnya ibu dari 3,750 ke 1,6 sekian itu, kami merasa atau kami harusnya menerima tanggapan baik dari bank, yang artinya ibu ini atau almarhum abah ini seseorang yang nasabah yang tidak bermasalah begitu. Artinya bank harus mengkooperatif sesuai dengan maksud saya kooperatifnya itu bank dengan sisa pinjaman plafon 1,6 itu dan dibandingkan dengan sisa 2 jaminan yang nilai hak tanggungan ini bukan nilai pasar wajarnya, bukan nilai jualannya. Nilai hak tanggungannya itu salah satu SHM nomor 33 itu nilainya 2,3 miliar. Nah, yang satunya SHM yang satunya yang nomor 238 itu nilainya 210 juta. Jadi jika digabungkan sekitar 2,5 miliar sekian gitu. Itu nilai hak tanggungan. Tapi jika dinilai dengan nilai jualnya, kemarin di awal dinilai 3 miliar 52 juta, itu untuk SHM 33. Terus yang SHM nomor 236 itu yang ada di Kamala Putih, 238 yang ada di Kamala Putih itu nilainya 461. Artinya hampir 3,5 miliar, itu nilai pasar wajarnya. Tapi di sini kita ngomong nilai hak tanggungan yang diikat sama bank, 2,5 miliar. Itu 2,5 miliar hak yang ditangguhkan oleh bank. Sementara plafonnya ibu ini 1,6. Sisa plafonnya. Sisa tanggungannya ibu ini 1,6. Seharusnya di sini memang kami pada saat itu masih mungkin belum mengetahui gitu. Jika bank kooperatif sesuai dengan nilai-nilai perbankan, aturan-aturan perbankan, harusnya salah satu dari 2 jaminan ini mungkin yang lebih murah gitu kan, yang lebih kecil, itu harusnya dibebaskan. Sebagaimana setahunya saya tertuang di pasal nomor 4 tahun 96 pasal 2 ayat 2. Sebagaimana disebutkan Undang-Undang Hak Tanggungan. Sebagaimana disebutkan di sana boleh membebaskan sebagian jaminannya. Itu kami sudah meminta di situ. Meminta. Tapi tidak ada kooperatifnya. Walaupun kami pada saat itu tidak minta pun, harusnya bank yang kooperatif gitu kan. Ini ibu jaminannya sudah lebih, kami kembalikan sebagiannya. Itulah nilai-nilai bank yang kooperatif gitu. Nah, ya kami menganggap bank tidak kooperatif pada saat itu gitu. Sampai dengan penjualan itu, ibu berinisiatif menjual lagi asetnya. Menjual yang kecil ini. Menjual yang SHM nomor 238 senilai 300 juta, 250 awalnya. Nah, waktu saat pimpinan cabang yang lama itu, Pak Aldi namanya, datang ke rumah. Dia datang, ibu menjelaskan bahwa ini dia jelaskan, ibu sisa 1,6, kalau bisa ini asetnya gini-gini. Langsung ibu bilang, Pak, saya mau jual lagi ini aset yang kecil kayak anak mantu saya ini gitu. Senilai berapa? 250 awalnya itu. 250. Ini kan permintaannya kami, permintaannya ibu gitu kan. Bisa nggak Pak 250, nilainya kayak yang Kamala Putih itu, yang 238 itu dalam percakapannya kami.
coba dihitung anu bisa tidak? Bisa Pak katanya. Bisa berarti, bisa Bu ya? Ya bisa. Artinya begini, kami menangkap pimpinan BRI pada saat itu mengatakan bisa untuk dikeluarkan itu untuk nilai Hak hak tanggungan nomor SAM nomor SAM 238. nomor 238 itu artinya aturannya bisa. Kami menganggapnya aturannya bisa gitu kan. Nah, setelah terjadi carut marut masalah BRI sendiri waktu saat itu agak pending itu masalahnya pada saat itu. Ada pending. Nah, masuk ke sini, masuk pada agak 2 bulan itu setelah ibu menandatangani Pak ya? Iya, Perjanjian- menandatangani berita acara berita tanggal acara. 14 Agustus 14 Agustus 2024. 2024 Sudah habis sudah pandemi. setelah habis pandemi. Ibu menandatangani berita acaranya itu, berita acara restrukturisasi itu. Disuruh oleh BRI. Ya, disuruh oleh BRI sendiri. Nah, lanjut lagi ke penjualan aset tadi. Ibu ingin menjual aset ke saya sendiri, anak mantunya. Ya, mungkin di sini asumsinya kami menduga bank tidak percaya bahwa dari uang 300 ini mungkin ya bank mengira ini uangnya ibu gitu yang seharusnya untuk dimasukin ke sana untuk pembayaran. ya untuk melunasi gitu gini ya, untuk mengurangi plafonnya. Tapi ini real gitu kan, real. Karena kami berpikir begini, kalau secara pribadinya Kamala Putih itu ibu berharap Kamala Putih itu tidak jatuh di tangan orang lain ataupun disita gitu. Maka karena memiliki memori-memori indah bersama Abah gitu kan. Maka dari itu wanti-wanti sekali ibu ini sangat berharap ingin memiliki itu Kamala Putih atau ingin bebas itu SAM-nya gitu. Nah, dari situ saya merasa iba terus terang saja ke mama mantu saya ini, saya merasa iba. Sebenarnya tidak ada niatan saya waktu itu untuk punya tanah atau punya rumah, belum ada niatan begitu pada saat. Tapi karena saya merasa iba, saya berusaha dari mana saya dapat uang 250 ini gitu kan. Kebetulan singkat itu. Ya. Kebetulan ada keluarga saya sendiri mau donaturnya ya membantu saya. Alhamdulillah 250 itu dapat, bahkan 300 juta di tangan saya gitu. Dapat, saya bilang ke ibu masuk pada itu sesennya yang waktu Pak Aldi datang tadi, saya mau jual karena mantu saya ini saya bilang 250. Maaf. Waktu datang Pak Aldi itu sebenarnya yang 250 itu saya mau langsung minjam di BRI-nya. Maksudnya pindah nama gitu Pak? Ya. Pindah nama begitu. Boleh katanya. Tapi batal itu, tidak jadi yang 250 itu gitu. Nah, waktu saat selanjutnya karena tidak bisa, kami menghadap ke bank oleh Bapak manajer krediturnya sendiri mengatakan, oh tidak bisa 250 itu. Sampai kami menyinggung lah, tempo hari kan Pak dari pimpinannya mengamini, menyetujui dengan nilai 250 tersebut. Oh tidak bisa lagi. Nah, dari situ sudah kami mulai berpikir ini kenapa tidak disetujui lagi gitu kan, kenapa aturannya bisa berubah gitu kan. Kenapa tidak berubah? Ya yang seharusnya Kamala Putih, yang pertama tadi yang seharusnya Kamala Putih itu bebas, nilai SAM-nya bebas karena nilai hak tanggungannya tadi tinggi, sedangkan nilai plafon pinjamannya rendah. Sekarang kami membawa uang 250 juta ditolak lagi kedua kalinya. Nah, sampai saya berinisiatif, gini saja Ibu, kita bawa 300 juta, kita naikkan ini nilai penawarannya gitu, saya bilang.
Oke. Sampai pada saat waktu sekitar tanggal 30 Oktober, pada saat itu kami menghadap ke pimpinan BRI pada saat itu, pincanya. Bahasa pincanya, ya boleh-boleh saja Ibu, tapi gini aja, tapi ini harus kita melakukan permohonan di kantor Kanwil. Nah, dari sini saya mulai bertanya-tanya, ini Bang, kok aturannya bisa beda-beda gitu kan. Kenapa saya omong begitu? Setelah saya mendengar menunggu permohonan kantor Kanwil BRI. Sementara jauh-jauh hari sebelum itu, Pinca yang tempo hari itu bilang tidak bisa nilai pinjaman di atas 3 miliar itu harus keputusannya Kanwil, kecuali yang di bawah 3 miliar. Ini orang BRI sendiri yang ngomong. Di bawah 3 miliar tidak Ya, perlu Kanwil. tidak perlu Kanwil. Ya. Itu keputusan pertimbangan Pinca cabangnya sendiri katanya. Lah ini pinjamannya Ibu tinggal 1,6 loh. 1,6 miliar. Yang artinya ya hanya pimpinan cabang saja, pertimbangan pimpinan cabang saja yang memutuskan gitu. Tapi bahasanya Pinca waktu saat itu tunggu keputusan Kanwil. Nah, dari situ sudah kami bertanya-tanya, ini ada apa ini? Kami merasa disulitkan sudah ini. 300 juta sampai begini, uangnya Bapak masukin saja sambil menunggu keputusan Kanwil. Nanti bisa kita beresin langsung katanya. Oke. Ya saya mikirnya nunggu untuk 1-2 minggu atau 1 bulan lah lamanya gitu. Kami menunggu sampai dengan itu tanah dilelang. Sampai dengan itu tanah dilelang. Tidak ada jawaban yang pasti dari bank. Saya pada saat waktu uang saya masuk itu ngendap 8 bulan, uang 300 juta itu 8 bulan lamanya ngendap. Bisa diaudit, bisa di cross check ke rekeningnya saya. Kalau memang mau dibilang saya ini omong bualan gitu, bisa dibilang. Silakan di cross check gitu. Audit saja ada dari buku rekeningnya tuh. Bukti ada, buku rekeningnya ada saya. Diaudit saja. 8 bulan, lebih kurang 8 bulan saya menunggu. Ngendap uangnya saya di situ oleh BRI. Tetapi pada saat saya masukin 300 juta itu, 1-2 bulannya dari bulan Oktober ke bulan Desembernya saya datang tanya lagi ke petugas krediturnya itu. Pak, bagaimana dengan keputusan Kanwilnya gitu, apakah bisa diterima gitu kan? Oh, belum katanya. Januari lagi saya datang lagi. Bagaimana keputusan? Oh, belum. Jadi begini, bank ini maunya nasabah ini mau membebaskan sebagian jaminan itu, tujuannya agar plafon pinjamannya itu turun, agar bisa lebih mudah gitu. Tapi kami merasa bank yang menahan. Apa tujuan maksudnya? Tetap ke 1,6 gitu. Jadi tujuannya bank itu apa? Yang selama ini kita lihat itu nagi, katanya biar ibu bisa ke semua kasus gitu kan. Biar kita ini lebih ringan, biar kita ini lebih gampang, begitu bahasanya. Lah ini kita mau menggampangkan ini, maksudnya ini dengan membebaskan ibu menjual asetnya yang 238 itu, menjual dengan nilai 300 juta dengan berharap nilai plafon dari 1,6 tadi turun jadi 1,3 sekian, sekitar segitu. 1,3. Jadi agar iurannya itu lebih rendah lagi gitu, angsuran per bulannya gitu. Ini hitungannya selama 6 bulan, waktu 2024 itu tahun September ya. Bulan September. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, April, Maret, Februari. Itu selalu kooperatif. Padahal
uang 300 juta itu di awal waktu 2 bulan. Nah, kalau dikatakan pada saat itu ibu wan prestasi, tidak mungkin. Karena pada saat itu ibu selalu angsurannya ini berjuang sendiri. Berjuang sendiri, Bung. Seorang janda lansia ini berjuang sendiri dengan anak dikasih 12 juta tenor Tenornya. dikasih 12 juta Per bulan. per bulan untuk 6 bulan pertama 0,9 berapa tuh? 0,9 Sekian persen. ya 0,75 kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah. Baru setelah 6 bulan bulan ke-7 ke bulan 12 di situ yang 16 juta per bulan. Naikkan bunga lagi. Iya 1%. Nah, dengan keadaan, kesehatan, kemampuannya ibu, akhirnya ibu jatuh di bulan Maret. Jatuh. Ya, Bulan Maret tahun? tahun 2025. Oke. Ini kami merasa bank ini kayak istilahnya, ini dalam istilah ya, mencekik, tambah cekik ini ibu ini. Nasabah ini, dicekik gitu. Karena begini, tujuan awal sampai kepikiran linglung, mentalnya down, kena semua itu ibu itu. Sampai sekarang. Menangis. Menangis tiap hari. Kok bisa, sampai bahasanya itu, kok bisa ini bang, saya ini beritikat baik. Saya ini sudah membawa uang nyata, real, untuk saya jual itu salah satu jaminan saya. Kenapa bank ini tidak mengindahkan itu? Kenapa bank ini tidak menyetujui gitu? Untuk ibu ini memperkecil plafonnya. Kalau untuk beritikad baik itu dari awal sampai detik itu waktu kita bawa uang itu, ya sah-sah saja sih sebenarnya. Tidak ada kendala, tidak ada wan prestasinya ibu pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Saya pernah bercakap dengan orang-orang bank waktu saya singgung 300 juta itu. Mereka bilang begini, itu kan ibu kan tidak, maksudnya dalam pinjamannya tidak normal. Tidak normal mananya? Katanya ada restrak kapan? Restrak waktu pandemi. Tidak dinyatakan restrak, maksudnya tidak bisa dianggap manifestasi. Ini pandemi. Yeah. Ini instruksi presiden untuk meringankan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Ibu Farida saja. Gitu. Tidak bisa kalau dianggap prestasi. Yeah. Nah, makanya saya kalau singgung itu, mereka itu kayak linglung, kayak hilang akal. Tidak bisa menjawab. Karena aturan yang kami jalankan itu di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus. Ya kenapa tidak kenapa dipersulit gitu? Nah, di sini kami sebagai pihak keluarga menekankan kepada Bank BRI harus kooperatif. Jalankan aturan yang ada. Aturan yang benar-benar berbankan. Jangan hari ini ya, besoknya tidak. Itu tidak boleh. Di sini kami tekankan. Dan kami memohon kepada pengadilan, karena kami sekarang sudah menggugat hal ini, memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan untuk ibu kami sebagai ahli waris nasabah untuk seadil-adilnya. Mungkin selanjutnya masih ada cerita selanjutnya itu yang bagian uang 300 juta tadi tidak diindahkan sampai masuk pada tahap dari Maret ke bulan Agustus pada akhir kontraknya ibu 2024. 2025 ya. Ya. Agustus 2025 pada akhir kontraknya ibu. Dari Maret itu ibu memang sudah tidak ada kemampuan sampai memohon keringanan, tidak pernah diindahkan. Tidak pernah sama sekali tidak diindahkan. Karena begini, niatannya kami waktu saat itu memohon keringanan, ibu maunya bunga dan apa itu diperkecil atau dihapuskan sesuai dalam undang-undang itu bisa, Pak ya? Diputihkan. Iya, diputihkan. Tapi itu karena suami sudah meninggal. Iya.
Mungkin saja bisa. Ya, tujuannya ibu begitu dulu, karena kami belum tahu pasti kan begitu. Kami memohonnya bunganya sampai begini, asuransi juga kami tanya, Pak. Asuransi kami tanya. Karena setahunya semua masyarakat, asuransi setelah nasabah atau suaminya meninggal itu sebagai penanggung jawab itu ya bisa dihapuskan gitu kan. Bisa dihapuskan. Nah, ini yang belum jelas juga ini, Pak. Mereka hanya mengatakan asuransi kebakaran. Tidak ada Tidak ada asuransi. real dari yang Asuransi ditunjukkan, bukti yang ditunjukkan bahwa inilah asuransi yang Abah waktu saat itu Ibu sama sekali belum tahu, makanya kami bertanya pada saat itu. Jawabannya Bang? Hanya asuransi kebakaran. Oke. Nah, masuk pada akhir bulan Agustus, ini kontrak ibu belum habis. Ini 2 SHM ini sudah diiklankan untuk dilelang. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak, Pak? Saya heran. Sampai saya tegur itu petugas banknya itu. Kontrak berakhir 31 Agustus 2025. 2025. Sementara pertengahan Agustus, awal Agustus ini sampai pertengahan ini 2 SHM sudah diiklankan, Pak, untuk dilelang. Masih dalam tahap, masih dalam dudukannya ibu ini, kedudukannya ibu. Ini 2 SHM sudah dilelang. Kejahatan ini, Pak. Kejahatan bank ini. Oknum. Ya, oknum. Oknum bank maksud saya. Sampai jatuh pada bulan Agustus itu jatuh kontraknya ibu. Bulan 9 mereka datang. Kalau bilang, wah ibu ini sudah wan prestasi gitu kan. Itu bulan 9 mereka masih datang minta untuk biaya 4 juta gitu. Katanya untuk bayar pokoknya mungkin itu waktu itu saat itu katanya mereka bayar pokoknya 4 juta. Mereka bilang ibu wan prestasi. Begini, setahunya saya, nasabah yang dianggap wan prestasi itu setelah 6 bulan tidak membayar secara berturut-turut. Ada satu kesalahan, mungkin ada oknum yang jahat. Di bulan Juli ibu ada masukkan uang. Tahun 2025. Okay. Masih dalam masa kontrak, Pak. Ya. Masih dalam masa kontrak karena akhir kontrak kan 31 Agustus 2025. Ya. Ya, dari Maret itu sampai Agustus itu bulan Juli, akhir bulan Juli. Saya tidak tahu pasti tanggalnya, sekitar akhir bulannya antara 28, 29, 30 Juli. Ibu menyetor. Ibu menyetor sebanyak 5 juta. Sebanyak 5 juta. Tetapi pada saat itu kami meminta rekening korannya. Setoran. Bukti setoran. Bukti setoran. Di situ di akhir Juli tidak tertera itu 5 juta, Pak. Buktinya ada. Bukti setorannya ada, tapi tidak ada tertera dalam rekening koran. Bukti setoran ada. 5 juta. Akhir Juli itu bukti setoran ada. Di rekening korannya kosong sama sekali. Ini apa ini maksudnya? Maksudnya bank apa ini? Biar mau dianggap ibu ini dikatakan wan prestasi, karena memang saya tahu 6 bulan nasabah dianggap wan prestasi setelah angsuran 6 bulan itu 6 kali tidak dibayar gitu. Tapi dengan masuknya 5 juta tadi di bulan Juli ya belum bisa dong dikatakan wan prestasi. Makanya mereka, kemungkinan ini asumsi saya menduga, dengan menghilangkan 5 juta di bulan Juli itu, jadi ibu ini bisa dikatakan 6 bulan full gitu. Wan prestasi. Wan prestasi. Ibu dianggap wan prestasi. Makanya 5 juta di bulan Juli tadi itu dihilangkan. Begitu. Secara realnya, 5 juta yang masuk di bulan Juli itu ya belum bisa dikatakan wan prestasi. Kalau sudah masuk, artinya begini, ibu selalu berusaha beritikat baik untuk membayar gitu.
walaupun tidak sepenuhnya, kan ibu sudah beralasan, ibu selalu sakit, ibu ini lansia, menanggung sendiri 16 juta per bulan itu, yang untuk keadaan sekarang juga, dengan keadaan ekonomi yang carut marut, yang mungkin ya semua orang, bukan hanya ibu saja gitu kan. Kalau untuk penjualan yang standar begini gitu. Tapi kan ada upaya untuk mencari jalan untuk bisa tetap membayar kewajiban kan? Iya. Maunya ibu itu berapa-berapa lah per bulan gitu. Tapi mereka menggiring, tidak ada kesempatan, Pak. Nah, menggiring untuk lelang itu. Iya, Yang kemungkinan. menjual. Itu asumsi kami, kemungkinan kami menduga ini jaminannya ini, oleh oknum ini, ibu ini digiring agar dinyatakan manifestasi, dan kedua anggunan ini, kedua jaminan ini mau dikuasai sepenuhnya oleh dari pihak sana gitu. Makanya ibu dikatakan manifestasi, langsung mungkin mau langsung disita, ini jaminannya ibu gitu. Padahal dari awal, dari bulan Maret itu Pak, ibu nih selalu ngomong berapa-berapa Pak saya bayar, berapa-berapa, tidak Pak. Artinya ada keinginan baik, ada kemauan baik ibu untuk Iya. ya itu melakukan penyetoran walaupun tidak penuh. Iya, meminta restruk gitu nah istilahnya itu, meminta restruksasi ya untuk keringanan berapa lah per bulannya itu, biar ibu ini mempertahankan. Sampai menunggu ada jalan keluar yang sementara diusahakan. Nah, usaha besar dari kami ingin menjual ini. Sebagian ini usaha besarnya kami itu masuk dalam percakapan kami, sambilan kami ingin menjual aset yang besar ini untuk menutupi langsung begitu. Kalau untuk beritikat baik, ibu sangat-sangat beritikat baik. Kooperatif, ibu sangat-sangat kooperatif. Ya buktinya dari 2004 Pak, ke 2024 tidak ada sama sekali kecuali pandemi itu. Nah, menyangkut kedudukan para ahli waris, itu pada saat jualan itu aset yang pertama tadi, ada melibatkan tidak para ahli waris? Ada. Coba ceritakan itu bagaimana itu, sehingga bisa bank terima, bisa terjual ini barang, kan mesti ada peran ahli waris. Iya. Bagaimana ceritanya? Nah, waktu saat itu disuruh penjualan aset, datang sudah pembeli. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini untuk privasinya beliau. Datang pembeli, ibu jual. Dengan nilai tersebut 2,1 itu nilai hak tanggungan SHM itu sendiri, rumah itu sendiri, nilai hak tanggungannya 2,1. Para ahli waris dikasih tahu oleh ibu, anak-anaknya dikasih tahu. Tidak, bank ada minta tidak untuk harus ahli waris yang ini? Minta. Dari notarisnya, ya minta. Dari notarisnya bank minta. Supaya ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Iya. Oke, lanjut. Surat kuasa apa segalanya tuh diminta. Ahli warisnya diminta sampai dengan pengurusan tanda tangan AJB itu datang semua mereka. Kebetulan ada saudara yang nikah tempo hari itu, jadi kebetulan mereka datang semua. Iya. Tanda tangannya semua sudah semua lengkap gitu. Terus di notaris. Terus untuk mengeluarkan sertifikat roya sertifikat, meminta surat kuasa untuk ditandatangani semua. Minta surat kuasa dari ahli waris yang lain. Ya. Untuk roya, untuk pengeluarannya itu sertifikat. Berita acaranya juga, berita acara pengeluaran sertifikat itu sudah ditandatangan. Gitu ya? Ya. Nah, pada waktu pengeluaran sertifikat itu ada proses tidak dari bank menyerahkan sertifikat ke ibu sehingga ibu itu menyerahkannya kepada pembeli ini? Ada tidak proses seperti itu? Ada. Karena ada suratnya itu. Iya. Artinya di sini bahwa peran ahli waris itu betul-betul ada. Tidak bisa diabaikan kan begitu. Iya. Kalau tanpa ahli waris yang lain setuju, tidak bisa terjual itu tidak aset bisa, kan. Sama halnya juga dengan SHM 238 mestinya seperti itu yang terjadi. Setidaknya aturannya sama. Dan yang lain sama juga gitu. termasuk aset yang SHM 33 juga begitu. Iya. Oke, lanjut. Nah, permasalahannya bertubi-tubi. Setelah
ibu dianggap digiring jadi wan prestasi itu, kami masih berharap bank itu mau menyetujui 300 juta itu. Begini, saya juga heran sama banknya. Akhir dari kontraknya ibu Agustus 31 Agustus 2025, ini aset Oktober langsung dilelang, hanya dikasih 2 bulan. 2 bulan. Di sini sudah kami menduga itu. Oh, yang sejak saya Oktober 2024 itu membawa uang 300 juta itu ditahan, dipersulit. Karena ini gitu. 2 bulan. Langsung dinyatakan. Kan sudah dijual ke orang lain. ke pihak lain. Bahkan pengumumannya, iklannya masih dalam tahap kontraknya ibu. Pengumuman untuk dilelang ini rumah, 2 aset ini. Nah, kami menduga di sini bank mempersulit atau oknum bank mempersulit ibu supaya ibu tidak memiliki ini jaminannya. Dan sudah dijual ke pihak lain. Iya, sudah di ACC dengan pihak lain. Sampai itu SHM yang kecil itu sudah terlelang katanya bank. Itu ketahuannya kapan itu? 7 bulan setelah lelang. Ada suratnya, surat pelelangan pertamanya itu 7 bulan setelah lelang. Nah, waktu sebelum dilelang, ibu sampai berharap kenapa cepat sekali dilelang, kan begitu kan, cepat sekali dilelang. Ibu, kami sempat menghadap, banknya datang, pertamanya datang, berapa uangnya ibu? 300 Pak, katanya ibu. Uang 300. Yang sebenarnya mau minta 300 itu ya. Jujur saja pada saat itu uang saya sisa 200 saja. Jadi kami harus usahakan 100. Setelah kompromi dengan keluarga yang di sana di Bima, ada 300. Oke. Kami menghadap. Karena pada saat waktu datang di rumah ini, berapa ibu? Katanya 300. Ya, cepat sudah usahakan 300 itu. Coba langsung ada 300 pada saat itu. Mungkin kami pegang ini kata-katanya, ini Bapak, mungkin bisa ditebus gitu Pak. Ya. Pegang kata-katanya ini Bapak ini, langsung ditebus 300 itu. Nah, tapi memang saat itu uang masih 200, kurang 100. Tapi karena lambat dari kirimannya, ACC-nya di sana, jadi masuk pada awal Oktober 2025. Iya. Kami menghadap ingin bertemu dengan salah satu bank pengurus ini, pelelangan ini. Bank mengurus pelelangan ini. Kami menghadap, Bapak ininya ada, katanya kemarin gini-gini. Dijawab oleh salah satu kreditur, manajer krediturnya, oh tidak bisa Pak, katanya. Loh Pak, kemarin kan katanya Bapak ini berapa uang, kami bilang ada 300, bawa saja untuk ACC ini, untuk Kamala Putih yang SHM 238 itu. Katanya bisa perbincangkan, kita omong baik-baik, kita mediasi, begitu bapaknya yang satu itu ngomong kan. Kami mau bawa yang 300 itu. Oh tidak bisa Pak, tetap pada nilai pasar wajar. Nah di sini yang kami ini mereka memaksakan ibu ini agar ini nilai SHM 238 ini agar dikeluarkan dengan nilai 461 nilai pasar wajarnya. Istilahnya ibu membeli tanah sendiri gitu. Membeli tanah sendiri. Ya haknya ibu dong mau jual berapa gitu kan. Mau beli berapa ya? Karena begini, perbandingannya kami. SHM yang pertama yang dijual itu kan 2,1 miliar rumah induk ibunya itu kan.
2,1 itu nilai hak Hak tanggungannya. 2,1 diterima oleh bank. Sementara ini juga di Sementara yang ini nilai hak tanggungannya itu 210 juta. Kami membawa uang 300 juta. Yang awalnya 250 tidak diindahkan, kami naikkan dengan inisiatif kami sendiri 90 juta. 300 juta. Jadi perbandingan antara nilai hak tanggungan dengan kelebihan dengan uang yang kami bawa itu 90 juta. Ditolak. Kenapa pada saat penjualan yang rumah induk itu 2,1 dengan nilai hak tanggungan 2,1 bank menyetujui, sementara yang ini yang 210 ini dengan ibu mau menjual 300 juta itu ditolak. Apa perbedaannya itu aturan gitu? Di sini pertanyaannya kami. Ini jelas, omongannya saya bisa dipegang. Berikutnya, setelah Oktober itu kami kembali ke tadi, perbincangan dengan tidak bisa, harus 461 katanya. Bagaimana ini Ibu? Di situ Ibu langsung nangis di bank itu, nangis. Bagaimana Ibu? Saya kuatkan Ibu saya. Bagaimana ini? Ya uang dari mana saya ini kita dapat hilang sudah ke Malaputi katanya. Atau begini saja Ibu, saya bilang, ini kompromi kami keluarga, saya terus terang aja. Ibu begini aja, usahakan saja keluarga yang keluarin bantu itu ke Malaputi, saya bilang begitu. Siapa? Keluarganya Ibu tuh gini-gini. Alhamdulillah ada adiknya pada saat itu mau membantu sebagian dengan sisa uang kami yang ada itu. Bantuan 161 lagi bantu. Kami luluh Pak dengan 461. Saking saya kasihan sama ibu ini, saking ingin sekali mempertahankan itu Kamal Putih itu. Kami luluh sudah di 461 itu, bukan 300 lagi. Apa jawab Bang? Saat itu saya berkonfirmasi dengan pihak bank itu melalui WhatsApp. Saya bilang begini, Pak, sebelum itu saya sudah konfirmasi dengan keluarga saya, katanya untuk memenuhi 461 itu siap. Nah, setelah itu saya berkonfirmasi ke pihak bank melalui WhatsApp. Jawabannya dari manajernya bank itu, saya akan foto rekening saya Pak. Hari apa itu ya pada saat itu ya? Kalau nggak salah waktu itu hari Jumat kami bercengkrama itu saya melalui WhatsApp. Hari Senin depan ini, minggu depan hari Senin, saya foto nilai nilai buku rekeningnya saya, nominalnya gitu. Biar Bapak percaya. Tapi waktu RDP kemarin, rapat dengar pendapat di kantor Dewan kemarin, saya terlintas mendengar bagaimana mau kita ini uangnya tidak ada, dia bilang. Bagaimana dia bisa berasumsi atau menyatakan berpendapat uangnya tidak ada. Sementara buku rekening dinyatakan dulu, buktinya dulu kan gitu, baru bisa ngomong gitu kan. Minta dulu, mana uangnya kan begitu. Saya sudah bilang, saya akan fotokan buku rekening saya bilang begitu. Padahal kami sudah berkompromi, sudah rembuk dengan keluarga itu. Kita usahakan dengan 461 itu ada gitu kami bilang. Saya janjikan hari Senin ini bisa Pak. Nah, apa alasannya? Lucu lagi. Kemarin kan dibilang, kami bawa uang 300, ditolak, harus 461, begitu kan? Nah, sekarang 461 ya, hasil rembukan kami dengan keluarga, siap dengan 461 itu, melalui WhatsApp, saya bilang, hari Senin saya fotokan buku rekeningnya Pak. Bagaimana? Oh, tidak bisa Pak, jawabannya. 461 yang kami mau bawa ini. Jawabannya, tidak bisa Pak. Karena kalau jika Bapak mau nebus, harus tebus dua-duanya. Dengan yang, artinya kami harus tebus 1,6 miliar tadi.
Yang di SHM nomor 33. Iya. Yang 23 SHM nomor 238 dengan SHM nomor 33 harus ditebus dua-duanya. Dari sini kami. Di awal-awal tidak ada omongannya tebus dua-dua begitu, Pak. Tidak ada. Nah, saya berasumsi ini ada permainan ini. Saya tidak mau menuduh ya, saya hanya menduga. Ini ada oknum yang bermain ini. Ada oknum bank BRI yang bermain. Ya. Di sini. Karena begini, saya berpikir iklan ini untuk iklan pelelangan aja di awal atau pertengahan Agustus itu sudah. Artinya orang sudah ketahui semua bahwa ini tanah mau dilelang gitu kan. Saya yakin banyak yang ngeker itu tanah Kamal Putih itu 238 karena sangat-sangat strategis tempatnya. Banyak yang ngeker. Tapi yang lucunya hanya satu orang. Kenapa hanya satu orang ini yang ikut nih Pak? Syarat lelang itu harus lebih dari satu. Ya. Sehingga menjadi perbandingan kan? Syarat lelang itu kan harus banyak orang. Ya, harus banyak orang yang terlibat. Sehingga namanya lelang. Kalau lelang itu kan harus banyak orang. Iya. Itu yang membuat saya tidak habis pikir, kok lelangnya cuma satu orang gitu loh. Yang ikut cuma satu orang. Itu jual namanya. Bukan lelang lagi. Saya menduga ini orang yang diantar ini. Orang yang diantar gitu. Menduga, saya duga gitu. Tidak mungkin dengan harga tanah itu ya bisa mencapai 700 sampai 1 miliar Ya, itu Pak. betul. 700 sampai 1 miliar itu harga tanah itu. Saya yakin saya. Semua orang juga ngomong begitu, tidak hanya saya yang ngomong. 700 juta sampai dengan 1 miliar. Bisa itu laku tanah. Tapi saya maksudnya begini, ibu tidak mau jual, Pak. Ya, betul, itu. Kalau dijual gitu. Sudah ibu jual dari dulu, Pak. Iya. Kalau mau jual. Karena ibu juga berpikir begini, kalaupun disita semua ini ya cukup kita minta di Kamal Putih saja. Ini supaya ibu keluarga tinggal di situ. Ya. Nah, kembali ke tadi. Sampai 491 kami ditolak harus tebus dua-dua. Alasannya ada saja gitu. Ini oknum ini. Alasannya ada saja. Kalau boleh tahu oknumnya siapa dia nama, Pak? Dibilang bercengkrama saya dengan lewat WhatsApp itu tidak bisa Pak, harus ditebus dua-dua. Ditebus dua-dua. Hanya dengan Adi Jahira dia pernah hanya bercakap Pak, bukan melalui surat. Kalau mau ikut lelang silakan ikut begitu. Tapi lelangnya sudah jalan bagaimana? Kan tidak betul lagi itu. Kalau mau ikut lelang silakan. Ya. Masih ada supaya closing sudah. Yang selanjutnya, oh itu pas itu Pak ya, apa namanya? Setelah surat lelangnya yang pemberitahuannya 7 bulan setelah ini. Maret itu. Iya. Maret tanggal 7. Terus risalah lelangnya Januari Pak ya. Kalau nggak salah itu di suratnya itu pemberitahuan risalah lelangnya Januari. Lewat WhatsApp. Ya, saya pernah langsung meminta mereka Pak, ini tanah Kamal Putih sudah terjual katanya. Siapa yang beli Pak? Saya bilang begitu. Siapa yang beli itu tanah? Dia tidak mau memberikan identitasnya orang itu yang beli pada saat itu. Saya tanya mana risalah lelangnya gitu kan. Dengan nilai berapa? 461 dia bilang. Saya kaget sekali di situ. Saya belum tahu berapa orang yang ikut lelang atau berapa, tapi baru-baru setelah saya tahu. Nilainya sama juga yang keluarga tadi mau tebus kan? Iya, itu. Katanya nilai lelangnya 461. Saya belum tahu nih, kok bisa? Kan yang namanya lelang sedikit banyak ada 2-3 orang lah yang ikut. Betul. Tempur gitu kan dalam lelang itu. Nilainya tetap 461. Katanya. Masa sih 1-2 orang tidak bisa naikin 1 juta 2 juta gitu kan?
tidak bisa naikin gitu kan dalam pelelangan ini. Ternyata pada akhirnya saya tahu yang ikut lelang itu hanya satu orang, Ibu Puji. yaitu saudari Puji Astuti. Puji Astuti dari Jawa Tengah, beliau di Sragen. Begitu. Makanya kesimpulannya begini, harapannya kami, ya anggaplah ibu ini nasabah yang awam gitu, tidak tahu menahu tentang aturan perbankan, yang seharusnya perbankan juga mengkooperatif. Kalaupun aturan-aturan yang ada dalam perbankan itu ya tolong dijalankan dengan benar. Seperti tadi, plafonnya ibu yang tinggal 1,6 sementara nilai hak tanggungannya lebih besar, lebih tinggi 2,5 miliar. Itu yang seharusnya SHM yang kecil ini, sebagian SHM-nya dibebaskan. Itu harusnya bank kooperatif di situ. Tidak boleh bank menahan ini jaminannya orang. Tidak bisa itu. Itu menyalahi aturan. Saya yakin itu menyalahi aturan. Dengan nilai hak tanggungannya yang lebih besar, bank menahan salah satu agunan ini. Tidak boleh. Dan juga saya minta kepada pihak BRI, biar tidak ada masalah-masalah seperti ini, ya tolong aturan perbankan gitu. Aturan perbankan, bukan ngoceh yang satu orang ini beda ngomong, satu orang beda lagi, satu orang ini beda lagi, hari ini ngomong ini, besoknya lain lagi gitu. Saya selalu merasakan aturan bank itu seperti itu. Selama saya jalan mendampingi ibu ini dalam masalahnya ini, saya merasa seperti itu. Ya contohnya tadi aturan yang 250 di ACC tiba-tiba tidak jadi. Artinya begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 9 sama dengan 10. 2 tambah 8 juga sama dengan 10. Hasilnya tetap sama gitu. Aturan itu hanya satu gitu. Tidak bisa beda dia. Saya harap kepada pihak BRI tolong, saya mohon sekali tolong kooperatif untuk menjalani aturan-aturan perbankannya, itu saja Pak.